Hi everyone, how are you? I hope you always feel good. And now in this video, I wanna tell you about information system of e-commerce Palugada Kece. But before we start, let me introduce myself. My name is Angeline Kristianita Rese with ID F521121018, and I'm part of Tadulako University. I'm from study program Information System. Ya, jadi demikian perkenalan singkat dari saya. Dan kali ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan menjelaskan mengenai e-commerce yang saat ini saya rancang, yaitu Palugada Kece. Nah, jadi sistem dari e-commerce, sebelumnya saya jelaskan dulu. Palugada Kece itu adalah e-commerce yang dimana di dalamnya akan nantinya menjual berbagai macam produk yang yaitu di bidang fashion, akan menjual baju, celana, sepatu, dan juga topi yang tidak hanya akan dipakai atau bisa digunakan oleh wanita, tetapi ini akan unisex atau bisa dibilang bisa digunakan oleh laki-laki dan juga perempuan. Nah, seperti juga dalam halnya e-commerce ini sendiri, e-commerce Palugada, kita harus mempersiapkan tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan, seperti kebutuhan fungsional, non fungsional, kemudian juga ada UML yang harus kita buat, baik itu activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan selanjutnya, dan itu akan saya jelaskan. Nah, untuk itu mari tonton sampai habis. Nah, kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem dapat melakukan pemilihan barang sesuai kemauan user. Yang kedua, sistem dapat melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan menu secara otomatis. Yang keempat, sistem dapat menampilkan data pesanan. Dan yang terakhir, sistem dapat menampilkan data laporan dari penjualan. Berikutnya, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada perangkat lunak, yaitu software yang terdiri dari Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit, B. browser Chrome, yang C. web server yaitu Apache. Ya, yang kedua perangkat keras atau hardware-nya. Di sini spesifikasi perangkat keras berupa prosesor Intel Xeon E3 1220 F5 3.0 GHz Turbo 3.5 GHz 8 MB, memori 4 GB, VGA Speed ASTI 400 with 64 MB VRAM, storage-nya 1 TB SSD. Nah, yang ketiga brainware. Di sini ada manajer yang bertanggung jawab atas penggunaan sistem yang dibuat, termasuk proses input, pengeditan, dan pemeliharaan data serta pencetakan laporan. Berikut pelanggan dapat memesan barang, memberi penilaian terhadap barang, dan memasukkan melalui aplikasi. Admin bertanggung jawab untuk menerima masukan dari pelanggan. Ya, itu dia tadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari e-commerce Palugada. Nah, selanjutnya ada DFD dari Palugada Kece e-commerce, yaitu DFD 0 dan juga DFD 1 yang akan saya jelaskan juga di video selanjutnya, atau di bagian selanjutnya. Ini adalah DFD 0 dari sistem informasi Palugada, di mana ada ketiga aktor, yaitu pelanggan, manajer, dan admin yang saling berkolerasi satu sama lain. Nah, adapun yang jadi pembeda, yaitu tugasnya masing-masing, dan terutama pada pelanggan di sini hanya bisa untuk memesan, melihat produk, login, dan juga konfirmasi, transaksi, begitu juga yang dilakukan pada sistem informasi Palugada itu. Jadi pelanggan bisa untuk mengakses yang tertera di FD ini, dan pada manajer juga hanya untuk melihat laporan, untuk memberikan feedback, dan juga bisa untuk melihat info feedback, info laporan, info produk, melihat data produk juga tadi. Begitu pula pada admin yang masing-masing memiliki tupoksinya masing-masing, dan ketiganya berkolerasi di dalam sistem informasi ini. Berikutnya di FD1
dengan tampilan seperti di atas, dan tentunya tiap-tiap part atau bagian dari DFD ini untuk kelancaran sistem. Ya, demikian tadi penjelasan dari DFD 0 dan juga DFD 1. Nah, selanjutnya kita beranjak ke UML. Nah, di sini pada palu gada kece ini ada UML. Di sini akan saya jelaskan di video berikutnya, dan juga ada bagian yaitu activity diagram. Juga dalam sistem informasi ini ada kelas diagram. Nah, di sini UML-nya ada admin yang bisa login, bisa manajemen daerah kirim barang, bisa melihat laporan penjualan, manajemen data pemasaran, manajemen data pelanggan, dan juga lihat data pelanggan. Di sini selain login tentunya bisa logout juga. Dan begitu pula pada manajer, hanya saja manajer dia tidak bisa untuk manajemen data pemasaran dan manajemen data dari pelanggan itu tidak bisa. Sedangkan pada pelanggan itu bisa login, logout, bisa belanja barang, lihat produk, registrasi, juga pemesanan produk, dan di sini bisa konfirmasi pembayaran. Nah, ini kelas diagramnya, dan untuk penjelasannya mungkin bisa dilihat dari garis-garis penghubung tanda panahnya. Ya, itu dia tadi penjelasan saya mengenai sistem informasi yang ada pada e-commerce Palu Gada Kece. Dan yang seperti kita ketahui, sebuah sistem akan berjalan dengan baik apabila kita benar-benar merancangkannya dengan baik pula. Kita mempersiapkannya dengan baik secara teliti, part demi part atau bagian demi bagian, agar tercipta sebuah sistem yang tentunya bermanfaat dan mempunyai nilai guna di masyarakat. Dan tinggal bagaimana kita untuk tetap, walaupun zaman yang berkembang, kita tetap berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman itu dengan terus-menerus melakukan perubahan atau upgrade untuk kedepannya kita memiliki sistem informasi tentunya yang lebih baik lagi, terutama di Palu Gada Kece ini, tentunya agar bisa lebih berkembang dengan baik lagi. Ya, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai e-commerce Palu Gada Kece yang tentunya banyak kekurangan, dan kiranya video ini bisa sedikit memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.